Beyond Time, bab 589-590. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan, dikarenakan banyak yang menganggap alur cerita novel Beyond Time sebelumnya itu gak nyambung atau ngawur. Dan setelah Mimin cek secara manual, tanpa bantuan robot, Mimin tidak menemukan penyimpangan cerita. Perlu diketahui bahwa, pada bab-bab ini penulis mengadaptasikan ceritanya dari setiap sudut atau bagian dan bertemu pada satu titik cerita lengkap. Dikarenakan banyak masukan dan kritik, Mimin mencoba mencari solusinya. Mimin mengambil rujukan dari situs web lain. Untuk judul bab, tetap melanjutkan sebelumnya. Akan ada sedikit perbedaan cerita pada penyebutan dan karakter. Tetapi jangan khawatir, bila kita cermati, inti ceritanya sama. Untuk penjelasan selengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih. Burung beo itu meratap dalam hati tetapi tidak berani melanjutkan kutukannya. Sebaliknya, ia menangis dan memohon. Paman militer, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak bisa melanjutkan. Kumohon ampuni aku. Suking melirik burung beo itu. Paman militer, aku mengandalkan bulu-bulu di tubuhku untuk berteleportasi. Aku masih muda dan belum menikah. Lihat, aku tidak punya banyak bulu. Burung-burung lain akan menertawakanku saat melihatku. Burung beo itu menangis. Ia tidak berbohong tentang hal ini. Ia memang mengandalkan bulunya untuk teleportasi, dan di masa lalu, ia selalu sangat bangga dengan bulunya yang berwarna-warni. Saat sesekali bertemu dengan burung lain, ia akan merasa lebih unggul, memandang rendah burung-burung aneh dengan bulu campuran tersebut. Dari apa yang diketahuinya, itu adalah burung terindah di dunia. Namun kini, saat menatap tubuh telanjangnya, kesedihan dan kemarahan memenuhi pikirannya. Ketika Suking mendengar ini, dia merasakan fluktuasi pengejaran di kejauhan. Kemudian dia mengamati selusin bulu yang tersisa di tubuh burung beo itu. Bukankah masih ada beberapa yang tersisa? Tangan kanannya terus mengepal. Aku mengutukmu dengan kematian yang menyedihkan. Burung beo itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan berteleportasi lagi, menghilang ke dalam badai pasir putih bersama Suking. Sehelai bulu mendarat dan berubah menjadi debu yang ditiup angin. Sesaat kemudian, sosok Suking muncul ratusan kilometer jauhnya. Sebelum burung beo itu sempat berbicara, Suking kembali meremasnya. Tangisan pilu terus bergema. Setelah lebih dari 10 kali, ketika hanya tersisa satu bulu di tubuh burung beo itu, Suking akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran ras aneh di tengah angin putih dengan bantuan burung beo tersebut. Dia berada kurang dari 15 km dari tepi gurun. Di lokasi ini, angin putih jauh lebih tipis daripada di pedalaman gurun, dan bunga dandelion yang tertiup angin pun menjadi semakin langka. Suking menghela napas lega. Adapun burung beo itu, kini tergeletak lemas di tangan Suking, menyerupai gumpalan daging. Ekspresinya tanpa kehidupan, pucat pasi, dan tubuhnya dipenuhi banyak bintik merah kecil. Setiap titik kecil itu dulunya adalah sehelai bulu yang lebat, tetapi sekarang, hanya tersisa sehelai bulu, sendirian, bertengger di sayapnya. Melihat bulu terakhir yang tersisa, burung beo itu tampak linglung. Ketika berangkat beberapa bulan lalu, ia tak pernah menyangka perjalanan ini akan memberinya pengalaman seperti ini. Terima kasih. Suking melirik burung beo itu dan berbicara pelan. Tidak masalah jika dia tidak berterima kasih padanya. Setelah mengatakan itu, burung beo itu menangis lagi. Bulu-buluku, bagaimana aku bisa menikah di masa depan? Burung-burung lain pasti akan memandang rendahku. Suking berpikir bahwa burung beo itu bisa sangat berguna. Dia mempertimbangkan apakah dia harus mengobrol dengan Wu Jianwu ketika dia kembali, mungkin meminjamnya selama beberapa dekade. Namun, dia tidak yakin apakah bulu burung beo itu benar-benar akan tumbuh kembali. Jadi, dia memberikan beberapa kata penghiburan kepadanya. Tidak apa-apa. Nanti akan tumbuh kembali. Meskipun mereka akan melakukannya, prosesnya sangat lambat. Burung beo itu terus menangis. Suking tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Adapun bulu tunggal di sayap burung beo itu terus bergoyang. Hati Linger melunak saat melihat ini. Saudara Suking,
Ini sangat menyedihkan. Hanya tersisa sehelai bulu. Kita memang tidak mempertimbangkan perasaannya. Ketika burung beo itu mendengar ini, ia merasa tersentuh. Tepat sebelum mengangguk, Linger menghela napas pelan. Ini sebenarnya lebih buruk lagi. Kenapa kita tidak berteleportasi lagi, Kakak Suking? Ketika burung beo itu mendengar ini, matanya membelalak dan ia langsung mengamuk sambil berteriak pada Linger. Kelelawar berbulu ayam, burung jenis apa kamu? Aku punya kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, kamu siapakah? Monyet yang diare, usus kalian berantakan sekali. Burung beo itu hanya memiliki satu bulu yang tersisa. Pada saat itu, hatinya langsung tersentuh oleh kelembutan hati Linger dan ia langsung menjadi gila. Linger menyandarkan kepalanya ke kerah Suking dan berbicara pelan, merasa sedikit tersinggung. Kakak Suking, dia sangat galak, tapi kau tak bisa menyalahkannya. Dia masih anak-anak, mungkin aku salah bicara. Ketika bayangan itu mendengar ini, ia langsung menyebar, menyelimuti lingkungan sekitar burung beo dan memancarkan aura yang tidak ramah. Leluhur sekte berlian terbang keluar dan mengincar burung beo itu. Burung beo itu gemetar dan merasakan kesedihan serta kemarahan yang lebih besar. Saat itu, satu-satunya yang diinginkannya adalah segera kembali ke rumah ayahnya. Ia merindukan ayahnya. Suking mengangkat tangannya untuk menepuk Linger dengan lembut dan mengabaikan burung beo itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, kilatan gelap muncul di matanya. Ke arah itu, dia merasakan fluktuasi yang familiar. Bayangan kecil, Suking berbicara dengan tenang. Bayangan itu bergoyang dengan cepat. Setelah merasakannya, tubuhnya berubah bentuk dan siluet seorang lelaki tua muncul di tanah. Ada juga 2 bulan di belakang lelaki tua itu, seolah-olah mereka mengejarnya. Li Yufei, sambil bergumam sendiri, Suking teringat bahwa dia telah meninggalkan jejak mata pada orang lain. Fluktuasi yang dia rasakan saat ini memang berasal darinya. Setelah berpikir sejenak, Suking bergerak mendekat ke sumber fluktuasi tersebut. Saat itu, Suking memilih untuk tidak membunuh Li Yufei. Dia meninggalkan mata bayangan sebagai alat pengamatan, dan orang lain itu memang terbukti konsisten dalam karakternya, dengan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Dia juga tidak mengungkapkan keberadaan Suking. Oleh karena itu, Suking menarik kembali niat membunuhnya dan membiarkan bayangan itu terus mengamati sementara dia membenamkan diri dalam mempelajari kutukan tersebut. Setelah mereka berpapasan dan Li Yufei dikejar oleh kultivator kuil bulan merah, Suking memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Yang terpenting, kesempatan untuk bertemu dengan 2 budak ilahi bulan merah yang terisolasi adalah kesempatan yang langka. Suking sudah mempelajari terlalu banyak kutukan binatang buas, dan ingin mempelajari tubuh para kultivator kuil. Menurut perhitungan saya selama setengah tahun terakhir, mungkin para kultivator kuil bulan merah tidak memiliki kutukan di tubuh mereka. Atau mungkin hanya ada sedikit kutukan. Dan ada kemungkinan yang lebih besar bahwa saya dapat menyerapnya. Suking menjilat bibirnya dan bersembunyi di balik angin, bersiap untuk berburu. Puluhan kilometer jauhnya, di tepi gurun pasir hijau, seekor monster daging melaju kencang. Tubuhnya setinggi 50 kaki, seperti gunung daging. Ia memiliki lebih dari 10 lengan dan 7 hingga 8 sarkoma yang tampak seperti kepala. Pada salah satu sarkoma yang menggantung di dadanya, terdapat wajah yang tak dapat dikenali. Dari detailnya, dapat dilihat bahwa itu adalah Li Yufei. Namun, pada saat itu, wajahnya pucat dan auranya lemah. Tubuhnya telah mengalami mutasi serius dan luka-lukanya pun sama buruknya. Seolah-olah setiap tarikan napas dari basis kultivasinya menyebabkan rasa sakit yang hebat di organ dalamnya dan ia sesekali menyemburkan darah tanpa terkendali. Hal ini terutama berlaku untuk luka di dadanya. Ada luka tusuk di sana dan banyak tulangnya yang hancur. Yang lebih mencengangkan lagi adalah masih ada banyak sekali bunga dandelion di tubuhnya, dan bunga-bunga itu dengan rakus menyerap energinya. Pada saat yang sama, potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya dan menjuntai ke seluruh tanah. Terlebih lagi, potongan-potongan daging itu masih terus menyebar dan tumbuh. Semua ini membuatnya terlihat sangat aneh. Ini adalah akibat dari berada di tengah badai pasir putih. Di belakangnya, 2 sosok merah mengejarnya dengan santai. Fluktuasi energi jiwa yang baru lahir menyebar dan kabut merah menyelimuti mereka. Dengan peningkatan kekuatan dari bulan merah,
kedua budak ilahi itu tidak terpengaruh oleh badai pasir putih. Mereka sebenarnya bisa dengan mudah menyusul, tetapi sekarang mereka berjalan santai, seolah-olah sedang mengajak anjing mereka jalan-jalan. Li Yufei, lari lebih cepat. Perbatasan gurun ada di depan. Setelah kau keluar dari batas wilayah ini, kau tak perlu lagi disiksa oleh angin Dewi Putih ini. Masih ada puluhan kilometer lagi, kau akan segera sampai di sana. Sekalipun kau berhasil melarikan diri dari sini, kutukan tuanku padamu akan segera meletus. Ingatkan aku nanti, apakah rasa sakit akibat kutukan tuanku atau amukan angin Dewi Putih ini yang lebih menyiksa dirimu? Atau mungkin kau bisa memohon kepada kami, dan mungkin kami akan berbelas kasih sejenak, lalu mengakhiri hidupmu saat itu juga. Kedua budak ilahi itu memiliki tatapan kejam di mata mereka. Mereka secara tidak sengaja bertemu Li Yufei di tengah angin putih, dan dia memiliki reputasi tertentu di kuil mereka. Lagi pula, selama bertahun-tahun, orang ini telah membunuh para kultivator sesat yang mencoba berpihak pada kuil. Meskipun dia tidak menimbulkan masalah besar, dia tetap menjadi pengganggu. Namun, pemain-pemain kecil seperti itu mudah dijadikan umpan, sehingga para pemain besar tidak perlu bertindak sampai ikan itu memakan umpan. Dan orang ini pandai bersembunyi, itulah sebabnya dia berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Namun, bagi mereka berdua, Li Yufei masih memiliki nilai tersendiri. Jika mereka bisa menyiksanya sampai mati, memaksa kutukan itu meletus, maka sisa-sisa tubuhnya yang telah berubah bisa memberi mereka imbalan dari kuil. Itulah sebabnya mereka bergerak dengan santai. Pada saat itu, hati Li Yufei dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu dia berada dalam situasi tanpa harapan. Meskipun badai pasir putih telah membantunya menghindari orang-orang yang telah dia sakiti di pegunungan kehidupan pahit dan mencegah mereka mengejarnya, badai itu juga telah menimbulkan kerugian besar padanya. Tubuhnya yang sudah terluka semakin lemah. Kemunculan para budak ilahi dari kuil bulan merah juga menyebabkan secercah harapan terakhir di hatinya meredup. Aku tidak bisa melarikan diri. Li Yufei tersenyum getir. Dia telah mengalami berbagai lika-liku di pegunungan kehidupan pahit selama bertahun-tahun karena ingin bergabung dengan aula pemberontak bulan. Namun, membunuh budak ilahi bukanlah hal mudah, dan menemukan mereka saja jauh lebih langka. Jadi, dia selalu kekurangan satu orang, sampai baru-baru ini dia menemukan bahwa kultivator terkemuka di antara kultivator liar di pegunungan kehidupan pahit memiliki seorang murid yang diam-diam telah menjadi budak ilahi. Dia mengambil risiko untuk menyergapnya. Namun, sebelum dia sempat membawa mayat itu pergi setelah membunuhnya, kesadaran ilahi dari tuan pihak lain turun dan menyebabkan tubuhnya roboh. Yang terakhir kemudian mulai mengejar tubuh utamanya. Seandainya bukan karena datangnya angin putih yang mengaburkan jejaknya, dia pasti sudah menemui ajalnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri melawan angin, sampai ke titik ini. Setelah mengalami keputusasaan yang mendalam, matanya kini menunjukkan tekad dan kekejaman. Sekalipun aku mati, aku akan menyeret salah satu dari mereka ikut mati bersamaku. Niat membunuh Li Yufei sangat kuat. Tepat ketika dia bermaksud memancing kedua budak ilahi bulan merah di belakangnya, sebuah jeritan memilukan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Jeritan itu dipenuhi kengerian. Bahkan angin yang menderu pun tak mampu meredamnya, karena suara itu bergema ke segala arah. Li Yufei terstunet. Secara naluriah ia menoleh dan melihat pemandangan yang membuat pupil matanya menyipit. Di tengah angin putih di belakangnya, sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul. Telapak tangan ini seluruhnya berwarna ungu dan sebesar manusia. Telapak tangan itu benar-benar mencengkeram seorang budak ilahi dan menyeretnya ke dalam angin. Seluruh proses itu berlangsung sangat cepat. Budak ilahi itu sama sekali tidak bisa melawan. Hanya jeritan menyedihkan yang terdengar. Terlebih lagi, ketika ditarik oleh angin, tubuh budak ilahi itu dengan cepat layu seolah-olah vitalitasnya telah dimakan. Adapun budak ilahi lainnya, ekspresinya berubah drastis seolah-olah dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya gemetar hebat dan kengerian terpancar di matanya. Napas Li Yufei terengah-engah. Dia tidak tahu alasan pasti dari kejadian ini, tetapi dia mengerti bahwa ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan mengabaikan keseriusan lukanya. Seluruh basis kultivasinya langsung meledak saat dia menerjang maju.
Dalam sekejap, dia menjauhkan diri dan melarikan diri dengan panik, meninggalkan tempat ini. Namun, di tengah badai ini, budak ilahi lainnya tidak berniat memperhatikan Li Yufei yang melarikan diri. Pada saat ini, badai dahsyat berkecamuk di dalam dirinya. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan kehadiran dan fluktuasi Dewi Merah, yang intensitasnya melampaui segala sesuatu yang pernah dia temui dalam hidupnya, bahkan melampaui semua pelayan ilahi yang pernah dilihatnya dan bahkan para utusan ilahi itu sendiri. Dewa, hati budak ilahi itu bergetar hebat. Ki, darah, dan basis kultivasi di tubuhnya bergetar. Sebagai seseorang yang telah diberkati, dia tahu betul bahwa persepsinya tidak mungkin salah. Tangan yang membunuh temannya itu memancarkan aura dewanya. Saat tubuhnya gemetar karena aura tersebut, sebuah suara gaib perlahan terdengar dari hembusan angin. Hambaku, datanglah kepadaku, datanglah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Li Yufei tidak bisa mendengar suara apapun di tengah badai pasir. Saat itu, dia sudah jauh dari tempat ini dan semakin mendekat ke perbatasan. Namun, budak ilahi itu mendengarnya dengan jelas. Suara itu mengandung aura Dewi Merah, menyebabkan tubuhnya kehilangan semua daya tahan pada saat itu juga. Sambil menggigil, ia secara naluriah berjalan ke arah itu. Selangkah demi selangkah, ia berjalan melawan angin dan tenggelam dalam kepulan asap putih. Setelah sekian lama, seseorang berjalan keluar dari badai pasir. Cahaya ungu berkelap-kelip di matanya. Kemanapun dia pergi, energi bulan ungu akan menyebar. Dalam angin putih, pemandangan ungu ini seperti turunnya seorang dewa. Barulah setelah ia berjalan lebih dari 100 kaki jauhnya, cahaya ungu di mata Su King perlahan menghilang. Kemudian ia bersendawa. Memang benar seperti yang kuduga. Kutukan dalam tubuh para kultivator kuil ini telah berubah menjadi berkah dan menjadi sumber keyakinan mereka. Semakin mereka percaya pada bulan merah dan Dewi Merah Tua, semakin kuat berkah tersebut. Hal itu memungkinkan mereka untuk menarik kekuatan bulan merah yang sesuai. Kalau begitu, bagiku, melahap kekuatan iman mereka dapat memperkuat otoritas ilahi bulan unguku. Meskipun jumlahnya tidak banyak, rasanya cukup enak. Su King menjilat bibirnya. Baginya, melahap budak ilahi di alam jiwa baru lahir bukanlah hal yang rumit. Karena adanya keyakinan, dia hanya perlu menyebarkan otoritas ilahi bulan ungunya. Pihak lain seperti makanan berjalan yang datang dengan sendirinya. Namun, jika itu adalah seorang pelayan ilahi dengan basis kultivasi gudang roh, itu tidak akan semudah ini. Su King teringat wanita berjubah merah yang dia temui di bawah lautan api saat itu dan menghela napas penuh emosi. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan ini untuk semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan karena kutukan di tubuh mereka belum diubah menjadi kepercayaan kepada bulan merah dan Dewi Merah Tua. Su King merenung sambil berjalan maju. Perlahan, suara mendesis terdengar dari tubuhnya dan dia merasakan rasa lapar. Seolah-olah sedikit ramuan bulan merah yang telah dimakannya telah membangkitkan nalurinya, menyebabkannya memiliki keinginan untuk terus melahap. Su King berhenti di tempatnya. Setelah merasakannya, dia mengerutkan kening. Setelah memakan iman mereka, mengapa masih ada rasa lapar yang begitu besar? Su King merenung. Namun, rasa laparnya tidak terlalu kuat. Ia segera menekan rasa lapar itu dan mempercepat langkahnya hingga menghilang di tengah badai pasir. Setengah hari kemudian, di tepi gurun pasir hijau, Su King mengikuti jejak mata bayangan itu dan melihat gunung daging yang membusuk. Dia tak lain adalah Li Yufei. Angin putih bertiup, mengaduk pasir di tanah dan menggoyangkan rumput putih. Li Yufei, yang berbaring di atasnya, sama sekali tidak bergerak, seperti mayat. Tubuhnya yang setinggi 50 kaki mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang bahkan hembusan angin pun tidak mampu menghilangkannya. Bau busuk itu dapat terdeteksi dari jarak yang cukup jauh, membuat orang mual. Dari kejauhan, terlihat jelas bahwa banyak bagian tubuhnya telah membusuk hingga ke tulang. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura kematian. Yang menyebabkan perubahan tersebut bukan hanya efek aneh yang ditimbulkan oleh angin putih, tetapi juga letusan kutukan Dewi Merah di dalam tubuhnya. Semua ini memengaruhi tubuh dan jiwanya. Pada dasarnya, dia berada di ambang kematian, atau lebih tepatnya, dia telah memasuki alam orang mati, hanya dengan perasaan enggan yang tersisa, berpegang teguh pada secercah kehidupan yang tak ingin sirna. Namun, perjuangan ini justru mendatangkan lebih banyak rasa sakit dan siksaan baginya.
Su Qing berjalan ke sisi Liu Fei. Setelah melihat luka-lukanya, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diselamatkan. Meskipun Su Qing memiliki pil penangkal kutukan, pil ini hanya dapat menetralkan rasa sakit yang terus-menerus ditimbulkan oleh kutukan sebelum kutukan itu benar-benar meledak. Pil ini tidak dapat mengurangi kutukan. Bahkan, efek teoritisnya adalah meningkatkan jumlah kutukan. Oleh karena itu, jika Liu Fei saat ini mengonsumsi pil penangkal kutukan, bukan hanya tidak akan efektif, tetapi jejak kekuatan hidup yang selama ini melekat padanya juga akan langsung tenggelam oleh kutukan yang melambung tinggi. Karena dia tidak bisa menyelamatkannya, Su Qing menarik pandangannya dan memanggil kembali mata bayangan itu, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap tubuh Liu Fei yang seperti mayat, matanya menunjukkan sedikit perenungan. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kutukan Dewi Merah, seharusnya tidak mungkin baginya untuk bertahan selama ini di bawah letusan ini. Mustahil juga baginya untuk masih memiliki secercah kehidupan. Ini tidak masuk akal. Su Qing merasa tertarik dan kembali ke sisi Liu Fei. Kali ini, dia mengamati dengan lebih cermat. Sesaat kemudian, Su Qing tiba-tiba meraih tubuh Liu Fei dan melesat menjauh. Setelah keluar dari hamparan gurun pasir hijau, Su Qing membuka sebuah gua di puncak gunung yang berjarak 500 km dan melemparkan Liu Fei ke dalamnya. Setelah itu, dia menghapus jejak di sekitarnya dan tiba di samping Liu Fei, mengamatinya dengan cermat. Selama waktu itu, dia sesekali akan membedah tubuh pihak lain yang membusuk, menggali sedikit daging dan darah untuk diamati. Sehari kemudian, mata Su Qing berbinar. Dia menemukan alasannya dan membenarkan dugaannya. Ini angin putih. Katalisis angin putih menyebabkan vitalitas tubuh Liu Fei terus melonjak dalam keadaan tidak terkendali. Tujuan dari kekuatan ini adalah untuk menyediakan nutrisi bagi telur-telur itu dan membiarkan mereka tumbuh. Namun, justru karena alasan inilah Liu Fei tidak langsung mati setelah kutukan di tubuhnya meletus. Kekuatan angin putih itu mampu menahan kutukan sampai batas tertentu. Meskipun masih lebih lemah daripada kutukan itu sendiri, hal itu memungkinkan Liu Fei untuk mempertahankan sedikit nyawanya. Su Qing merasa terharu. Untuk bisa menahan kutukan Dewi Merah, sebenarnya dari mana asal angin putih itu? Kilatan aneh muncul di mata Su Qing. Dia berjongkok dan membelah daging Liu Fei sedikit demi sedikit, mengeluarkan telur pasir dan dandelion di dalam tubuhnya satu persatu. Prosesnya sangat kejam dan mengharuskannya untuk membedah semua bagian tubuhnya. Beberapa daging yang membusuk bahkan berubah menjadi air hitam yang mengalir di sekitarnya, mengeluarkan bau busuk. Namun, Su Qing sangat sabar. Dia seperti seorang pengrajin yang sangat fokus, yang tidak peduli dengan bahan yang digunakan dan terus mengukir dengan hati-hati. Berkat usaha Su Qing, tubuh Liu Fei dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa bagian yang langsung dipotong Su Qing dengan sekali tebasan dan daging yang telah menyatu dengan kutukan dan angin putih pun terlepas. Saat telur-telur itu disingkirkan satu persatu, memutus sumber penyerapan kehidupan, tubuh Liu Fei, yang dikatalisasi oleh angin putih, memperoleh lebih banyak kekuatan untuk menghadapi letusan kutukan tersebut. Meskipun masih lebih lemah daripada kutukan itu, kekuatan hidup Liu Fei masih bertahan di bawah dentuman kutukan. Kekuatan itu belum hilang sama sekali. Namun, hal ini tidak banyak membantu. Menurut penilaian Su Qing, paling lama dalam 3 hingga 5 hari, setelah vitalitas dalam tubuh Liu Fei habis, dia tetap akan dilahap oleh kutukan tersebut. Namun, hal ini memberikan banyak inspirasi bagi Su Qing. Liu Fei benar-benar beruntung. Dengan kondisinya saat ini, pil penangkal kutukan mungkin akan berhasil. Su Qing memikirkannya sejenak lalu mengeluarkan pil penangkal kutukan, menyodorkannya ke mulut Liu Fei. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, ratusan benang ungu terbang keluar dan menusuk tubuh Liu Fei. Pil pemecah kutukan hanyalah permulaan. Su Qing bermaksud melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Liu Fei. Dia akan menggunakan bahan eksternal tubuhnya dan mencoba memurnikannya sesuai dengan metode pemurnian pil pemecah kutukan. Bagaimanapun juga, ada kemungkinan besar dia akan mati. Jika dia benar-benar bisa bertahan hidup, saya bisa menggunakan angin putih sebagai petunjuk dalam penelitian saya di masa depan. Su Qing duduk bersila dan menutup matanya. Ia belajar dan menyempurnakan ilmunya secara bersamaan. Sehari kemudian,
Su Qing pergi bersama Liu Fei. Dia mengikuti arah yang ditunjukkan oleh burung beo tak bernyawa itu. Saat beristirahat di perjalanan, dia akan terus membimbing Liu Fei. Berkat penelitiannya, kutukan di dalam diri Liu Fei mulai mereda. Meskipun jumlah kutukan meningkat, setiap kali Liu Fei hampir menyerah, Su Qing akan mengambil sebagian daging yang telah diambil dari Liu Fei dan memasukkannya ke dalam lukanya. Potongan-potongan daging ini akan menyatu dengan cepat, dan vitalitas Liu Fei akan kembali secara tak terduga. Su Qing merasa senang dan terkejut dengan hal ini. Dia merasa bahwa inilah bahan eksperimental yang selama ini dia impikan. Sebulan berlalu, Su Qing, yang telah memasuki bagian barat wilayah pemujaan bulan, menarik kembali semua benang ungu setelah dia selesai memurnikan Liu Fei di sebuah lembah pada malam itu. Kemudian dia mengeluarkan pil pemecah kutukan yang terbuat dari daging dan darah Liu Fei dan memberikannya kepada Liu Fei. Pil ini berbeda dari pil penghilang kutukan biasa. Selama periode waktu ini, setelah Su Qing mempelajari Liu Fei, dia telah membuat peningkatan besar pada pil penghilang kutukan dan hampir mencapai kesempurnaan. Karena kau sudah bangun, jangan berpura-pura mati. Setelah memberinya pil penangkal kutukan, Su Qing berbicara dengan tenang. Tubuh Liu Fei gemetar dan ia tak punya pilihan selain membuka matanya. Ia menatap Su Qing dengan ngeri dan perasaan campur aduk. Ia ternyata sudah terbangun 3 hari yang lalu. Namun, rasa takutnya pada Su Qing, terutama setelah menyadari bahwa dirinya sedang diamati, mencegahnya untuk berbicara. Dia hanya menyaksikan Su Qing memberinya pil aneh selama 3 hari ini yang sebenarnya mengurangi letupan kutukan di tubuhnya. Pemandangan ini sangat mengejutkannya. Dia tidak bodoh dan sangat berpengalaman, jadi dia dengan cepat menebak apa isi pil obat yang telah dia makan. Dugaan ini menyebabkan pikirannya menjadi kosong dan dia tidak sadar kembali untuk waktu yang lama. Selama 3 hari itu, dia ingat dengan jelas bahwa pihak lain telah memberinya 8 pil. Menjual diriku sendiri tidak akan cukup untuk membeli satu pun, apa motifnya terhadapku. Selama beberapa hari terakhir, Liu Fei gemetar memikirkan jawaban atas pertanyaan ini. Setelah sandiwara pura-pura matinya terbongkar oleh Su Qing, Liu Fei secara naluriah berbicara dengan suara rendah untuk membenarkan kecurigaannya. Tuan, apa yang Anda berikan kepada saya adalah pil penghilang kutukan, kata Su Qing dengan tenang. Meskipun dia sudah menebaknya, ketika Liu Fei mendengar jawabannya, pikirannya masih bergejolak saat dia bertanya dengan suara gemetar. Lalu, berapa banyak yang saya makan? Dalam sebulan terakhir, ada sekitar 100 orang. Su Qing menghitung dan menatap Liu Fei. Ketika Liu Fei mendengar ini, matanya membelalak dan jakunnya bergerak beberapa kali. Dia tahu nilai pil pemecah kutukan itu. Itu adalah pil obat yang bahkan para ahli gudang roh pun tergila-gila, tetapi dia telah memakan sekitar 100. Dia percaya bahwa itu benar karena dia telah menelan 8 pil dalam 3 hari. Jika masalah ini terungkap, pasti akan menimbulkan kehebohan di dunia luar. Baginya, perasaan saat ini seperti seorang pengemis, dan suatu hari, seorang pria kaya kebetulan lewat dan, dengan pandangan sekilas, memberinya miliaran batu spiritual. Saat itu, dia tidak lagi ingin mempertimbangkan mengapa ini terjadi, dan dia juga tidak ingin mempertimbangkan motif Su Qing. Dia berdiri dengan gemetar dan berlutut di depan Su Qing. Menguasai. Apapun rencanamu denganku, itu tidak penting. Kau sudah memberiku terlalu banyak. Su Qing melirik Liu Fei dan hendak berbicara ketika ekspresinya membeku. Kemudian dia melihat ke arah luar lembah. Ini adalah bagian terdalam barat dari wilayah pemujaan bulan. Pada saat itu, langit gelap dan tidak ada cahaya dari segala arah. Semuanya diselimuti kegelapan, hanya terlihat samar-samar vegetasi yang tumbuh lebat di dalam dan di luar lembah. Angin malam bertiup agak kencang, menciptakan suara gemerisik saat berhembus dari luar. Angin itu juga membawa suara tabuhan drum dan keributan dari kejauhan. Seolah-olah banyak orang datang dari luar lembah. Kilatan gelap muncul di mata Su Qing. Liu Fei juga merasakannya dan buru-buru berdiri dari posisi berlututnya, tampak setia dan melindungi tuannya saat ia merebut posisi leluhur Sekte Berlian. Leluhur Sekte Berlian terbang keluar dan melirik Liu Fei dengan tatapan menghina. Setelah itu, dia menatap pintu masuk lembah. Tak lama kemudian, keributan semakin memuncak. Sekelompok sosok berjalan dari luar lembah dan bayangan mereka terpantul di mata Su Qing.
Sosok-sosok itu cukup aneh, karena berupa patung tanah liat yang mengenakan jubah, jumlahnya lebih dari 100. Di bagian depan, seseorang sedang memukul gong, dan di bagian belakang, genderang sedang ditabuh. Di tengah, beberapa lusin patung tanah liat sedang membawa sebuah kuil yang terbuat dari batu. Di dalam kuil itu, terdapat sebuah patung rubah dari tanah liat, mengenakan jubah merah dengan perona pipi di wajahnya, tetap tak bergerak sama sekali, menyerupai benda mati. Kemunculan mereka menyebabkan angin menyeramkan bertiup di sekitarnya, menyapu lembah dan mengaduk rerumputan serta dedaunan di tanah. Namun, mereka tampaknya tidak peduli dengan Su Qing dan Li Yufei. Sekelompok patung tanah liat itu berjalan melewati mereka tanpa berhenti. Tatapan Su Qing menyapu patung-patung tanah liat itu. Dia sudah terbiasa dengan sifat aneh dan ganjil dunia ini, dan saat ini tidak ada yang terlalu mengejutkan. Dia mengerti bahwa makhluk-makhluk seperti ini biasanya adalah pengganggu yang gentar menghadapi kekuatan dan tidak membutuhkan banyak perhatian. Namun, karena dia menghalangi jalan mereka, tidak perlu bersikap terlalu dominan. Jadi, dia tetap tenang, memancarkan aura kultivasinya, mundur beberapa langkah, dan membuka jalan, memungkinkan kelompok patung tanah liat itu untuk lewat. Ketika kuil itu semakin dekat dan tiba di depan Su Qing, rubah tanah liat di dalamnya tiba-tiba menoleh dan menatap Su Qing dan Li Yufei. Mata yang terbuat dari tanah liat itu menunjukkan riak pada saat itu, berubah menjadi bola-bola seperti permata yang memancarkan kilauan kristal. Mata itu memiliki daya pikat yang memikat, seolah-olah mampu memikat jiwa. Tepat setelah itu, suara perempuan yang menggoda dan lesu, dengan sedikit nada terkejut, bergema dari mulut rubah tanah liat tersebut. Esensi yang, sungguh menakjubkan bahwa masih ada jiwa yang baru lahir dengan esensi yang. Dan itu sangat murni, tanpa jejak telah dipanen. Ini jarang terjadi.